Amin. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kiranya kasih-Mu tercurah atas kami. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau kuduskan. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan-Mu dalam persekutuan jemaat pada sepanjang hari ini. Begitupun malam ini, melalui Zoom ini, kami mau memuji, memuliakan Engkau, dan sekaligus belajar akan firman-Mu. Juga kami akan menyampaikan doa-doa kami sebagaimana yang telah tercantum dalam daftar pokok doa. Karena itu berkenan kiranya Engkau Tuhan hadir dan mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam persekutuan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amang Inang, dari bacaan ini kita sudah mendapatkan bahan tadi pagi yang sudah saya share, dan juga mungkin kita juga sudah mendapatkan dari khotbah di gereja. Biarlah kiranya melalui diskusi kita ini kita semakin bisa memberikan refleksi yang lebih mendalam dan mengaplikasikan beberapa pengalaman dari perenungan yang akan kita gumuli dalam firman Tuhan ini. Sebagaimana Yesus yang mengingatkan kepada para murid untuk mengikut Yesus dengan mempersiapkan diri, memikul salib, menyangkal diri, dan sama seperti Yesus yang harus menderita karena menguduskan, untuk menyelamatkan, untuk memuliakan anak-anak Allah, untuk mengangkat manusia dari dosanya, maka dia akan menggantikan kondisi dan posisi orang-orang berdosa. Nah, karena itu kita juga mau bagaimana seperti yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, terutama kepada Petrus, untuk tidak lagi hanya melihat Yesus secara sosok manusiawi, tetapi sungguh melihat Yesus sebagai sosok Mesias, Juru Selamat,
dan yang sudah menjadikan kita sebagai tebusan anak-anak Allah yang sudah diselamatkan dari hukuman karena dosa-dosa kita. Nah, baiklah Mang Inang, dengan topik menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, kita akan membahas topik ini. Petrus protes terhadap pernyataan Yesus bahwa ia akan menderita, mati dibunuh, dan dibangkitkan. Nah, jadi protes Petrus itu karena dia berpikir secara pikiran manusia, terutama konsep yang diyakini oleh orang Yahudi pada waktu itu tentang Mesias yang datang dalam kemuliaan, kemewahan, kehebatan, kuasa, tahta, dan segala hal-hal yang pandangan duniawi menurut mereka seperti raja-raja dunia ini. Perhatian Petrus hanya kepada penderitaannya sehingga mengabaikan kebangkitannya. Apa yang dikatakan Yesus bukan hanya dia mati dibunuh, disalibkan, tetapi dia akan bangkit. Tetapi itu tidak menjadi fokus lagi karena sudah terganggu pikiran dan perhatian Petrus kepada penderitaan Yesus. Ternyata Petrus tidak sungguh-sungguh mengerti akan pengakuannya sendiri sebelumnya bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, murid-murid, menurut kamu siapakah aku? Tetapi Petrus yang konyong-konyong memberikan jawaban, engkau adalah Mesias. Tetapi tidak lama setelah itu, inilah teks kita, dia seolah-olah hanya asbun atau hanya mengucapkan begitu tanpa dengan pendalaman, dengan kesadaran yang penuh. Karena itu dia protes ketika Yesus mengatakan sebagai Mesias yang harus menderita, dia akan mati disalibkan. Nah, atas protes Petrus itulah maka Yesus dengan keras menegurnya. Enyahlah iblis. Nah, teguran ini sangat serius. Karena iblislah yang paling senang bila rencana keselamatan melalui Yesus itu gagal. Nah, jadi ketika Petrus mengatakan itu tidak akan terjadi kepadamu, Tuhan Allah tidak akan berkenan. Nah, justru Yesus menuduh dia iblis. Nah, jadi iblis memang tidak mau kalau Yesus menjadi penebus yang menyelamatkan umat manusia. Supaya gagal, itulah maksud si iblis. Atas hal tersebut, lalu Yesus mengalihkan perhatian kepada murid-muridnya dan menyatakan konsekuensi dari setiap orang yang mau mengikut dia. Nah, jadi ketika apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus itu, nah Yesus juga dengan lebih tegas mengatakan kepada para murid prasyarat untuk mengikut dia seperti yang menjadi topik perikop kita ini. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Sama seperti dia yang telah memilih jalan salib, semua pengikutnya pun harus mengikuti jejaknya. Jadi kalau Yesus, dia adalah Tuhan, harus mati disalib untuk menebus manusia. Nah, kita pun harus mengikut jejaknya, kita harus memikul salib, dan bahkan bila perlu juga harus mati demi Kristus. Yesus harus mengubah konsep para murid tentang panggilan hidup mereka, bahwa menjadi pengikut Yesus bukanlah sesuatu yang mudah. Nah, jadi mereka mau mengikut Yesus yang berduyun-duyun orang banyak itu karena mereka menganggap, wah enak ini kalau nanti seperti inilah raja kita. Kita tidak perlu capek-capek dan semua dengan sepatah kata bisa terjadi dan mujizat selalu terjadi. Itu bayangan mereka. Tetapi itu yang ditegur oleh Yesus. Sebab harus siap mempersembahkan hidup seutuhnya bagi dia. Nah, jadi ini yang diingatkan oleh Yesus, tidak semudah seperti yang mereka bayangkan untuk mengikut Yesus. Mereka harus rela menyingkirkan segala keinginan bila tidak sesuai dengan kehendak Yesus. Karena itu menyangkal diri artinya mengatakan tidak untuk apa yang menjadi keinginan diri atau selera diri, tetapi ya kepada apa yang dikehendaki oleh Yesus, bahkan yang barangkali itu sulit atau berat untuk kita terima. Dan harus rela mengalami berbagai kesulitan, pergumulan, tantangan, bahkan ancaman kematian sekalipun karena mengikut Yesus. Nah, jadi itulah tidak mudah untuk mengatakan, ya aku mau menjadi pengikut Yesus. Yesus hendak mengarahkan langkah kita untuk mengikut jejaknya. Nah, jadi dengan perenungan ini juga kita diajak untuk mengarahkan langkah kita seperti Yesus sendiri yang sudah menjadi pendahulu untuk kita ikuti. Ia memberikan alasan melalui suatu paradoks yang bernilai kekekalan. Nah, jadi ada paradoks yang seolah-olah yang dikatakan Yesus, siapa yang menyayangi nyawanya akan kehilangan nyawa, tetapi siapa yang
mau menyerahkan, merelakan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Itu yang paradoks. Itu yang bernilai kekekalan tetapi sulit untuk dipahami oleh manusia, oleh murid-murid pada waktu itu, sehingga mereka bertolak belakang dari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa menangkap. Bila kita menikmati kesenangan duniawi, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk hidup yang kekal. Nah, karena itu bagi orang-orang yang mau menikmati kesenangan duniawi, mereka akan kehilangan kesempatan untuk hidup yang kekal. Karena apa ya? Mereka sudah terikat. Dan itulah yang mau diingatkan oleh Yesus, bagi siapa saja yang hendak mengikutnya, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus sampai mati. Ya. Sebaliknya, bila kita rela kehilangan nyawa di dunia ini, maka kita akan memperoleh kehidupan mulia di dalam kekekalan. Nah, jadi karena itu apa yang kita pertahankan di dunia ini untuk hidup kita ini, seringkali membuat kita terhambat untuk kehidupan kekal. Tetapi siapa yang bersedia merelakan nyawanya untuk kesetiaannya mengikut Yesus, dia akan mendapatkannya kelak dalam kehidupan kekal. Yesus sang anak manusia akan menyambut kita dalam kemuliaannya ketika kita mau merelakan hidup kita untuk Yesus, dan Yesus akan menyediakan hidup kekal dan kemuliaan bagi kita. Memang mengikut Yesus bukan sebuah keputusan dan jalan yang mudah, sebab jalan yang dilalui Yesus sendiri pun tidak mudah. Nah, karena itu tidak mudah menjadi orang Kristen. Karena apa? Yesus sudah mengajak kita harus pikul salib, menyangkal diri. Begitulah juga dengan para pengikutnya. Karena itu menjadi murid atau pengikut Yesus, kita harus lebih matang dalam pengetahuan untuk memutuskan jalan hidup. Nah, karena itu tidak boleh kita memutuskan spontanitas atau hanya sekedar ucapan, ya aku mau mengikut Yesus. Tetapi harus kita pertimbangkan dengan matang, juga dengan pengetahuan yang luas tentang bagaimana itu mengikut Yesus. Jadi tidak hanya sekedar secara spontan kita mengatakan aku mau mengikut Yesus, tanpa dipikirkan atau tanpa melihat ada risiko dari ucapan atau keputusan tersebut. Dan kuat dalam iman. Nah, jadi dibutuhkan iman yang kuat untuk mengikut Yesus. Tidak bisa setengah-setengah hati atau iman yang seperti apalah ya, yang jatuh bangun, yang mau langsung meninggalkan imannya. Keputusan itu juga bukan dengan tiba-tiba. Nah, jadi tidak bisa kita tiba-tiba untuk mengatakan aku mau mengikut Yesus. Itu harus dipertimbangkan dengan matang, dengan perhitungan. Melainkan sebuah proses yang sulit dan panjang, dan tidak bisa orang tiba-tiba langsung dewasa matang mengambil keputusan aku mengikut Yesus dan akan spontan seperti itu. Itu juga tidak bisa. Karena itu ada proses dan orang akan jatuh bangun, tetapi bagaimana kita tetap mau setia dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena menjadi orang yang mengikut Yesus itu pasti dia akan mengalami proses untuk dia bisa sampai kepada kematangan, kedewasaan sikap, keputusan sampai mati. Itu yang menjadi keputusan terakhir. Karena itu Yesus mengungkapkan pikiran dan rencananya kepada para murid secara perlahan. Nah, jadi Yesus mula-mula seperti di atas perikop kita itu, ya setelah dibawa jalan-jalan, setelah sekian tahun bersama dengan Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, menurut orang-orang sana, siapa aku ini? Nah, jadi Yesus sepertinya membawa murid-murid dulu untuk bagaimana pandangan orang tentang Yesus, baru terakhir ditanya, menurut kamu, aku siapa? Nah, itulah akhirnya yang dikatakan oleh Petrus tadi. Tapi ternyata juga apa yang dikatakan Petrus, dia ternyata pada perikop ini, dia juga masih ragu dan belum bisa secara 100% dia setia seperti apa yang dia katakan mau mengikut Yesus itu. Nah, karena itu kita juga akan mengalami proses tersebut dalam pengalaman perjalanan hidup kita. Menunggu sampai kita sanggup menanggung dan menerima risikonya. Nah, karena itu juga menjadi orang Kristen kita membutuhkan waktu yang panjang untuk boleh mengatakan diri kita orang Kristen yang sejati atau yang sudah siap untuk mengikut Yesus sampai mati. Biarlah kita lebih kokoh dalam asas-asas ajaran Kristus. Nah, karena itu orang yang hanya mendengar-dengar, dia tidak tekun belajar firman Tuhan, dia katakan mengikut Yesus itu akan jatuh, akan gampang jatuh, itu rapuh. Tetapi ketika dia tekun belajar firman Tuhan dan mengalami jatuh bangunnya hidup, dan disitulah
hari demi hari dia senantiasa diperbaharui, diproses oleh pengalaman hidup dan firman Tuhan yang dia renungkan itu. Maka disitulah azas-azas iman Kristen itu semakin kita dalami. Lalu setelah itu beralih pada perkembangannya yang penuh sampai kepada kedewasaan dan kita menjadi orang Kristen yang sejati sampai mati mengikut Yesus. Ya, baik Amang Inang, kita akan masuk dalam pokok-pokok bahan pertanyaan untuk kita diskusi. Sebelumnya ada satu kalimat untuk renungan. Bila kita belum tertanam dengan baik dalam kepercayaan akan Kristus sebagai anak Allah, pemberitahuan Kristus tentang penderitaannya akan menimbulkan guncangan hebat terhadap iman kita. Nah, artinya kalau kita hanya memandang Yesus seperti murid-murid, membayangkan Mesias yang dengan kerajaan, dengan kemegahan, dengan jabatan, ya, posisi, nah pasti akan jatuh. Dia tidak akan bisa bertahan dengan baik. Akan terguncang ketika Yesus itu juga akhirnya ditangkap dan disalibkan. Mereka terguncang hebat. Ya, sebagai bahan untuk diskusi kita, satu, apa yang Yesus ungkapkan mengenai penderitaannya? Bagaimana sikap dan tanggapan para muridnya? Kedua, bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran pikiran dan tujuan hidupnya, bahwa dia memang datang untuk mati di kayu salib itu. Mengapa Yesus sebut iblis kepada Petrus? Ketiga, apa yang menyebabkan kita rela tetap menjadi pengikut Yesus? Nah, itu menjadi refleksi dan bagaimana kita mengauhon atau menghayati apa yang dikatakan Yesus untuk mengikut dia, menyangkal diri, memikul salib. Bagaimana seluk beluka dan kita seputar penderitaan sebagai pengikut Yesus. Nah, tentu kita juga sudah mengalami jatuh bangun tetapi belum tuntas, belum selesai atau belum 100% kita mengatakan siap untuk mengikut Yesus. Tetapi itu proses itu mungkin kita sudah jalani atau pada saat ketika kita sudah sampai kepada puncak kesiapan kita, disitulah kita akan siap. Tidak akan bisa lagi meninggalkan iman kita. Baiklah Amang Inang, boleh ditutup share screen-nya Amang Sintua Marbun, kita boleh masuk dalam diskusi, kita manfaatkan waktu. Oh, Inang Vince sudah siap-siap juga. Terima kasih. Iya. Kejar-kejaran. Puji Tuhan, iya. Syukur bisa tiba dengan selamat. Puji Tuhan. Ya, mari silakan Amang Inang. Saya dulu lagi Amang biar baik cepat sambil menunggu yang lainnya. Iya. Saya minta maaf Amang kalau mungkin melihat firman Tuhan hari ini dari sisi, ya saya pikir sih pasti akan sama juga nanti kita begitu ya. Tapi yang saya pelajari, saya tertarik sekali Amang pada ayat 28 itu sebetulnya. Ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati. Ya, ada yang tidak akan mati. Jadi ini harus kita garis bawahi ini. Tadi Amang juga sebut-sebut tentang mati ya. Sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Dan ini kuasa Tuhan. Ini kuasa Tuhan. Tuhan yang ngatur. Makanya saya juga sepertinya 1-2 kali saya pernah sampaikan di diskusi kita ini, di forum kita ini, ya kalau Tuhan mau, detik ini juga semua orang yang ada di dunia ini bisa menjadi Kristen gitu. Bisa menjadi Kristen kalau Tuhan mau. Mereka bisa menjadi pengikut Kristus. Gitu ya. Kita baca di Filipi 2 ayat 10-11 itu, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya kalau mau, Tuhan hari ini boleh. Tapi sebaliknya juga Tuhan mau, sebaliknya juga kalau Tuhan mau, Tuhan pun bisa sisakan kondisi 2000 tahun lalu, kondisinya sama seperti
hari ini. Artinya di antara orang yang hadir di situ saat itu, di antara mereka ada yang tidak akan mati. Artinya jumlah mereka berapa sih waktu itu ya? Tapi ada yang tidak akan mati di antara mereka dari jumlah yang sedikit itu, sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Mohon maaf, Amang, ini ayat pada sebagian orang bikin orang itu malah tersesat begitu ya. Menurut mereka berarti anak manusia itu sudah datang. Kiamat itu sudah terjadi. Kedatangan anak manusia yang kedua kali itu sudah datang karena apa? Karena di antara orang yang hadir di situ saat itu nggak mungkin masih hidup hari ini kan. Ya. Nah, jadi mereka mikirnya nggak mungkin mereka masih hidup hari ini. Berarti kalau berarti kiamat itu datang, kedatangan Yesus kedua kali itu terjadi ketika masih ada di antara mereka itu belum mati. Tapi ada yang banyak salah paham. Kalau di sini artinya kan sebetulnya kalau saya bilang ini adalah kalau kita istilah sekarang itu anak rohani, adik rohani. Jadi di antara mereka ini ada yang tidak akan mati ini. Pada dasarnya mereka juga sudah memastikan bahwa sebelum mereka mati, mereka sudah memastikan ada orang-orang baru, ada jiwa-jiwa baru yang mau mengenal Yesus Kristus dan mau menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, begitu ya. Ada Kristen-Kristen baru yang ditumbuhkan, yang dikembangkan di sekitar mereka, gitu. Nah, itu sebetulnya makna dari ayat firman Tuhan ini. Dan kalau tadi saya bilang kalau Tuhan mau detik ini juga semua jadi orang Kristen, atau sebaliknya hanya tersisa satu orang lagi saja di dunia ini yang menjadi orang Kristen. Tapi sekali lagi kan bukan pikiran kita tadi seperti dikatakan kepada Petrus itu, bukan pikiran kita yang bukan seperti yang kita pikirkan, dipikirkan Tuhan ya, tapi pikiran Tuhan yang mau kita kedepankan. Dan dari ayat ini juga lah saya bilang ini sangat kuat sekali untuk meneguhkan iman kita. Kalau karena ini kita bicara mati tadi, kalau kita hari ini mati, malam hari ini mati, kita sungguh sudah lebih dari siap. Asal apa? Asal kita sudah pastikan orang-orang yang kita tinggalkan nanti, karena kalau kita mati kan kita meninggalkan orang-orang gitu ya. Mereka sudah melihat anak manusia. Kalau kita bicara melihat anak manusia hari ini, ya tentu nggak seperti dulu murid-murid Tuhan Yesus melihat dia, atau melihat anak manusia itu, atau melihat hari ini, malam hari ini kiamat. Tentunya nggak seperti itu ya. Tapi melihat anak manusia itu ya kalau saya bilang, ya dengan melihat di Alkitab gitu, membaca Alkitab. Jadi hari ini juga saya di gereja sangat menunggu-nunggu ajakan baca Alkitab setiap hari. Lagi-lagi saya menunggu. Hari ini hampir 1 jam inang pendeta dari distrik 8 DKI Jakarta menjadi parjamita di tempat kami beribadah hari ini. Tapi sayang sekali dari 1 jam itu saya nunggu-nunggu kapan inang ini beloknya supaya ngajak orang baca Alkitab setiap hari. Saya pikir karena mengingat menyampaikan baca Alkitab setiap hari ini adalah hanya butuh waktu sekian detik saja, saya pikir memang ini harus, Amang ini di Maranatha, Amang, ini saya pikir harus bunyi betul gitu. Jadi ada banyak orang menyampaikan kita itu harus akrab dengan Tuhan, harus dekat dengan Tuhan, harus dengan bahasa-bahasa yang kalau dikatakan baca Alkitab setiap hari, saya pikir lebih
powerful, lebih ngena gitu. Dibanding dengan kita harus selalu dekat dengan Tuhan setiap hari, atau selalu dekat dengan Tuhan gitu. Nah, itulah saya bilang sebagai keyakinan kita melihat anak manusia datang gitu ya. Melihat anak manusia di ayat 28 ini. Nah, jadi akhirnya saya mau bilang kekristenan hari ini kita harus sepakat itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Berkualitas untuk apa? Untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan memajukan Kristen itu gitu. Dan kalau kita mau seperti itu, kita bisa belajar kembali dari Petrus hari ini, dari ayat 21, 22, 23 itu, bagaimana kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan Allah saja, bukan apa yang dipikirkan manusia. Dan pikiran Allah itu kan lagi-lagi hanya bisa kita serap, hanya bisa kita terima kan hanya melalui membaca firman Tuhan setiap hari kan. Nggak bisa kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah itu kalau tidak baca Alkitab setiap hari, begitu loh, Mang. Nah, jadi itu yang perlu kita kedepankan. Jadi kalau mau bicara topik kita hari ini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, ya saya bilang yang paling perkara kecil itu adalah perkara paling mudah itu adalah ya baca Alkitab itu tadi, baca firman Tuhan itu tadi. Saya pikir mulai dari situ saja, nggak yang kalau tadi soal mati tadi ya. Jadi mati pun kita nggak harus mati konyol gitu kan. Ya kalau kita mati konyol begitu saja ya sama aja bohong gitu. Kita menyangkal diri, memikul salib, baca Alkitab. Dan saya mau bilang hari ini menarik sekali kalau kita boleh tegur orang-orang yang main handphone di gereja, gitu. Main handphone di gereja. Saya temukan juga anak-anak muda waktu khotbah keluar dari ruang gereja. Ini Amang boleh perhatikan lagi karena Amang sudah di gereja. Keluar dari gereja, awalnya memang ke toilet katanya, buang air kecil gitu ya. Tapi setelah itu apa? Merokok. Waduh, ini repot sekali ini gitu. Nah, jadi sekarang kita handphone. Hari ini saya waktu ke gereja ingatkan istri, nanti jangan main handphone waktu ibadah, gitu ya. Terus bawa Alkitab. Orang-orang sekarang kan lebih mudah baca Alkitab, lihat buku nyanyian kan lewat handphone begitu ya. Tapi hari ini itu harus betul-betul kita kita hilangkan kebiasaan itu. Ya kalau ke gereja bawa Alkitab lah. Kalau di gereja tempat saya ibadah saya di Resort Palmera Petamburan misalnya, itu Alkitab atau Bibel itu satu-satu ada di meja gitu. Disediakan. Jadi orang datang dari rumah bisa hanya dengan tangan kosong saja, karena Bibel dan buku ND sudah tersedia di situ gitu ya. Nah, tapi saya pikir ini pun kayaknya harus kita boleh kurangi secara perlahan. Ya, Bibel kita itulah salib kita gitu. Alkitab itulah salib kita. Tapi kalau kita kemudian mau meringankan, memudahkan salib itu dengan hal-hal yang mudah di tangan kita, dengan hanya handphone di tangan kita, saya pikir ini aplikasinya kalau menurut saya. Salah satu aplikasi yang paling mudah lah yang perlu kita perhatikan. Dan kalau kita bicara ke epistel hari ini, Amang, itu sungguh luar biasa. Epistel hari ini yang di Yeremia 2 ayat 10 dan ayat 11 itu, Amang. Itu mengingatkan kita, katanya begini, Yeremia 2 ayat 10, menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan bilang perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada yang terjadi seperti ini.
Pernahkah suatu bangsa menukarkan, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Wah, ini firman Tuhan yang sangat keras sekali nih, Amang. Keras, sekeras-kerasnya. Bukan hanya soal menukarkan tadi misalnya soal handphone dan Alkitab tadi, Amang, ya. Tapi juga soal bagaimana orang-orang, kalau kita mau bilang sekarang, Tuhan mau ajak kita lihat orang-orang di sekitar kita gitu. Orang-orang di sekitar kita yang berdoanya tekun banget. Ada yang sampai 5 kali 1 hari kan? Tapi kita berdoa gimana? Ada yang mengkaji. Sementara kita juga di Ibrani 2 itu, kalau kita mundur tadi dari Ibrani 6 itu, Amang, di Ibrani 2 itu juga kita disuruh lebih teliti, meneliti firman Tuhan yang kita dengar gitu, supaya kita nggak terbawa arus. Tapi apa? Kalau kita Tuhan suruh hari ini melihat, menyeberang ke janganlah menyeberang, saya bilang menyinggung rumah ibadah gitu ya, menyeberang ke tetangga kita saja, kita lihat bagaimana mereka kita bandingkan dengan kita hari ini gitu. Saya pikir kita kalah jauh. Malah kalau waktu di Jakarta ini, Amang, di Jakarta tempo hari ada mohon maaf nanti kalau Amang nanti upload ini ke media sosial, khotbah sholat Id hari Idul Fitri tempo hari di Jakarta International Stadium di Jakarta, itu Kristen banget, Amang. Itu Kristen banget. Kristen banget. Bagaimana diajak mereka itu menjadi terang. Menjadi terang. Mereka mau mengabarkan kepercayaan mereka begitu ya. Kalau kita kan mengabarkan Injil begitu ya. Mau mengabar. Saya waktu baca itu, wow. Ini hal yang sudah menurun gitu, sudah menurun, dan itu dalam sekali, dan itu apa ya? Apa saya bilang? Enggak yang kayak sambil lalu gitu, tapi itu betul-betul saya sulit lah untuk mengatakannya, Amang, gitu ya. Dalam sekali pesan itu gitu. Yang saya pikir, wah ini justru menurun di khotbah-khotbah di gereja Kristen hari-hari ini gitu. Yang kita mujizat, berkat. Tapi mereka malah mau seperti yang kita bilang hari ini, Amang. Rela berkorban malah, ya, rela berkorban, mau mati. Mereka bahkan mau mati, sama seperti yang Amang katakan. Mau mati untuk bela agama mereka. Tapi kita kan nggak seperti itu yang mau kita suarakan, kita dorong kepada orang-orang Kristen hari ini gitu. Nah, itu hasil perenungan yang luar biasa, Amang, hari ini tentang menyangkal diri, memikul salib, dan di situ udah tentang pertobatan juga lah tentunya ya. Tentang pertobatan sudah lengkap semua lah di sini. Itu saja mungkin, Amang, yang boleh saya bagikan. Mohon maaf kalau kelamaan. Oke. Ya, sebelum ke Amang Jarudin, untuk bisa kita lebih memahami apa yang dimaksud di ayat 28 tadi ya, Matius, yang dikatakan tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, jadi ada tafsir yang mungkin lebih cocok, yang dimaksudkan dengan datang sebagai Raja dalam kerajaannya, yaitu tercurahnya Roh Kudus. Jadi hari Pentakosta itu. Nah, jadi bagaimana hari Pentakosta itulah sebagai wujud dari kerajaan Allah. Nah, jadi ketika orang-orang Kristen sudah melihat Yesus di dalam konsep Trinitatis ya, Trinitas itu konsep tercurahnya Roh Kudus kan itu sudah Trinitatis ya, ketiga kealahan yang
Trinitatis itu sudah digenapi. Tritunggal. Nah, Tritunggal itu sudah digenapi. Jadi pengalaman-pengalaman itu tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Nah, jadi inilah makanya kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini. Yesus yang sebagai raja dalam kerajaannya, ya kemuliaan Allah di situ sudah. Nah, jadi orang tidak lagi disekat oleh, tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu ketika sudah masuk kepada konsep tentang Trinitatis itu, yaitu dengan tercurahnya Roh Kudus. Nah, jadi kalau dikatakan tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya, itu kegenapan Roh Kudus yang dicurahkan membuat ketritunggalan Allah itu sudah genap gitu. Ya, silakan Amang Jarudin, abangku. Oke, terima kasih. Ya, memang nas kita ini sudah sangat-sangat populer sebenarnya ya, di gereja-gereja. Tapi saya tertarik di ayat 21 awal dikatakan sejak waktu itu. Ini sejak waktu itu berarti ada sebenarnya, kalau sampai kita mengatakan sejak waktu itu, ada dua waktu yang berbeda. Katakanlah misalnya ada peristiwa sejak dia menikah, berarti kan ada perpisahan bujangan dengan menikah. Sejak dia menikah, sejak waktu itu. Ini sangat menarik ya, sangat menarik. Nah, jadi ini kita akan naik sedikit ke atas yang di pengakuan Petrus ini yang sudah tadi Amang ceritakan. Tapi saya melihat dari sisi yang lain. Jadi ada beberapa tema tentang Yesus. Pertama, tema itu adalah Yesus sebagai anak Allah. Yang kedua, ada tema Yesus sebagai Mesias. Dan yang ketiga, tema bahwa Yesus itu anak manusia. Dan paling sering Yesus mengatakan anak manusia. Nah, kalau tema Yesus anak Allah, karena Yesus bicara di kalangan orang Yahudi, Yahudi bisa menerima, bisa terima anak Allah itu, ya, yang akan datang itu, karena memang mereka pelajari. Masalahnya pada waktu itu termasuk murid-murid, anak Allah itu benarkah Yesus ini? Maka sampai murid Yohanes Pembaptis sampai bertanya seperti itu. Ya, jadi mereka masih, apakah kami masih menanti atau tidak? Nah, itu menjadi pergumulan di mereka. Terus kalau Mesias, mereka memang bisa menerima tema Mesias, bahwa Mesias itu akan datang sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab. Nah, namun di kalangan orang Yahudi, Mesias, tema Mesias atau anak Allah itu tidak akan pernah mengalami kematian. Nah, ini salah satu tidak pernah mereka terima dan mereka pahami bahwa anak Allah atau Mesias itu akan mengalami kematian. Sedangkan anak manusia akan mati. Ini yang mereka sangat sulit menerima tema anak manusia itu. Nah, maka sehingga Yesus membuka pertanyaan yang di atas itu, kata orang, siapakah anak manusia itu? Itu pertanyaannya. Bukan dikatakan kata orang siapakah Mesias itu, karena Mesias mereka tahu. Atau Yesus tidak berkata kata orang siapakah anak Allah itu, enggak. Justru yang paling sulit itu, yang mereka tidak bisa terima itu, siapakah anak manusia itu. Nah, disinilah salah satu juga Yesus menguji, udah sampai di mana sih pengetahuannya murid-muridnya. Diuji sampai di situ. Jadi sebetulnya itu sebagai examination lah, ujian. Nah, maka ada pertanyaan, jawaban-jawaban dari murid itu, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus lanjutkan lagi. Itu kata orang, menurut kamu siapa? Nah, Petrus mewakili murid-murid mengatakan, engkau adalah Mesias. Nah, di situ waktu Petrus mengatakan itu, Tuhan senang. Wah, berarti mereka sudah matang.
artinya begitu. Dan diharapkan bahwa mereka tentunya sudah mengerti, dan sehingga Yesus juga mengatakan, masih mengatakan juga, karena masih ada pertikaian di situ, tapi iman mereka sudah mulai bertumbuh. Di ayat 20 dikatakan, ya, Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada orang bahwa ia adalah Mesias. Karena apa? Karena mereka masih berpikir duniawi itu, yang tadi yang sudah dijelaskan Amang Pendeta kan. Nah, mereka masih berharap bahwa Yesus itu sebagai raja yang datang dari Galilea, ya, yang bisa menduduki Yerusalem. Dan mereka pergi Yerusalem itu karena itu pusat pemerintahan. Pada waktu itu mereka setuju dengan pikiran Yesus akan menjadi raja seperti tadi. Nah, dan mereka setuju. Kenapa setuju? Nah, datang ke sana karena tidak mungkin sama dengan Indonesia. Kalau misalnya hanya DPR di daerah, tidak akan menjadi pemimpin di Jakarta, di pusat pemerintahan. Nah, tetapi dalam hal ini Yesus memberitahukan penderitaannya, ya, penderitaannya itu dilanjutkan seperti itu. Maka sejak waktu itu, kata Yesus di sini, sejak waktu itu, ya. Nah, berarti Yesus sudah mengambil suatu keputusan. Murid-muridnya sudah mulai matang dalam iman karena mereka sudah mengenal bahwa dia Mesias. Ya. Sejak waktu itu, kata Yesus, ada periode waktu Yesus mulai memberitakan yang sesungguhnya siapa tema anak manusia. Ya, anak manusia itu siapa? Ini salah satu yang sangat menarik bagi saya juga, ya. Kapan mereka harus bisa menerima anak manusia itu akan mati? Nah, seperti tadi, karena apa? Petrus tercurah dengan penderitaan sehingga dia lupa bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kita sebagai manusia, mungkin Petrus juga mewakili kita, dari berbagai penderitaan, situasi yang kita hadapi, mungkin kita lebih fokus dengan penderitaan kita. Ya, sama dengan Petrus, waktu Yesus datang, jalanlah katanya di atas air. Dia berjalan, tetapi begitu waktu Yesus, ya, sebagai fokusnya Petrus, dia masih berjalan di atas air. Tetapi setelah Petrus fokus ke dalam gelombang itu, dia tenggelam. Nah, ini salah satu gambaran juga bagi kita, ya, begitu banyak persoalan yang kita hadapi, kita fokus dengan persoalan itu, kita tenggelam. Ini salah satu di situ saya lihat yang menarik. Dan yang kedua, yang menarik dari ayat 21 ini, ya, yang juga dijelaskan di sini, yang mungkin dan sehari-hari di sini, yang kita alami juga, mungkin yang kita dengar, itu masih terjadi sebetulnya, karena dia bilang di sana, ya, dia harus pergi ke Yerusalem. Nah, dan di situ akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Nah, lalu dibunuh dan seterusnya. Nah, dalam kita berhuria juga zaman sekarang itu, ya, kita juga bertanya, persoalan itu sebenarnya berapa persen bersumber dari jemaat? Dan berapa persen bersumber dari tua-tua? Bisalah sintua, bisa penatua, ketua-ketua apa namanya, kor, ketua ama, ketua ini, bisa menjadi sumber dari pendeta, bisa sumber dari ini. Nah, karena di Nats ini sudah dikatakan, dan ternyata kebanyakan persoalan yang kita hadapi itu semuanya adalah internal. Nah, dari internal. Nah, ini salah satu di situ yang mereka lihat, ternyata tua-tua yang di gereja itu, imam-imam sekarang katakanlah, dan si boto surat itu, ahli-ahli Taurat, inilah sebetulnya yang menjadi pembuat masalah di dalam jemaat itu. Nah, itu Yesus sudah kemukakan itu. Nah, kita refleksinya sekarang,
di jemaat kita yang sekarang, di Hurgia kita yang sekarang itu, memang kan banyak dari situ yang kita lihat. Ya, maaf kata mengatakan ada pendeta yang menghasut jemaatnya supaya berpihak sehingga jemaat itu pro kontra. Nah, kalau dari jemaat itu langsung berantem, nggak ada. Perasaan saya sih, tapi mungkin ada juga, tapi kecil. Harus ada penyulut. Nah, Yesus sudah mengatakan penyulutnya itu adalah dari mana? Nah, ini yang menjadi suatu introspeksi. Baik, nah terutama dari tua-tua, yaitu ketua punguan ina, ketua kategorial, dan lain sebagainya, ya para hamba Tuhan dan ahli-ahli, pengajar, dan lain sebagainya. Dan tentu jemaat pun harus mewaspadai itu juga, ya, kita juga. Tetapi kalau yang dikatakan tua-tua, imam, dan ahli Taurat ini, itu bersatu padu mengarahkan jemaat itu untuk bisa memperoleh berkat-berkat dari berkat surgawi, itu akan damai sejahtera saya, menurut pemikiran saya. Lantas yang lain lagi yang saya tertarik juga di ayat 23 itu, yang itu sudah dijelaskan tadi. Memang inilah kehidupan manusia itu. Di waktu di atas tadi dikatakan Petrus itu adalah batu karang, ya, batu karang berarti yang kokoh. Sebagai batu karang yang kokoh di atas batu karang ini, bukan mengatakan bahwa di atas Petrus dibangun jemaat Tuhan, tidak, tetapi Yesus mengatakan karena imannya itu dikiaskan sebagai batu karang. Dan di sini langsung juga dikatakan di ayat 23, dia menjadi, kalau nggak salah ya, dia menjadi batu sandungan. Awal batu karang, tiba-tiba sekarang batu sandungan. Kita juga memang seperti itu namanya, kita perlu dukungan. Kadang-kadang kita memang sangat religius, ya, banyak. Tetapi di sisi lain tiba-tiba oleh godaan dunia segala macam bisa juga jatuh, langsung jatuh. Nah, ini salah satu yang kita harus waspadai. Nah, lalu di ayat 24 mungkin ini perlu penjelasan lebih lanjut, ya. Dikatakan di situ, ya, yang lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kenapa mesti dua kali kata mengikut aku? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Titik. Mestinya begitu pemikiran saya, ya. Tetapi kenapa mesti Yesus mengatakan dua kali mengikut aku? Kenapa mesti dua kali? Stressingnya itu dua kali gitu loh, ya. Kalau kita baca di situ, setiap orang yang mau mengikut aku, kalau kita garis bawahi mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, mengapa? Apa tujuannya Yesus sampai berkata seperti itu ke muridnya itu? Nah, ini pertanyaan, Mang. Ya, mungkin ya akan ada tambahan. Nah, terus yang ke-25, barang siapa yang mau menyelamatkannya pada seterusnya dan memikul salib dan lain sebagainya. Kalau saya sih mengatakan, ya, sangkal diri, pikul salib. Ya, itu adalah konsekuensi kita mengikut Yesus. Kita memilih. Ini kan antara pilihan ini. Kita ada dua pilihan. Tidak boleh suam-suam kuku. Kan begitu dikatakan namanya. Kalau suam-suam kuku nanti dimuntahkan kita. Ya panas, dingin, ya dingin. Kan begitu. Jadi kalau di sini adalah konsekuensi mengikut Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, pikul salib. Kalau tidak, ya jangan ikut Yesus. Nah, ini salah satu konsekuensi yang harus kita terima. Nggak bisa kita gabung, boleh juga ya Tuhan ya, saya ikut, tapi saya juga boleh begini, maklum aja lah, ini masih manusia. Kadang-kadang susah bagi kita. Tetapi kalau saya pikir, sangkal diri, pikul salib adalah konsekuensi bahwa Yesus sudah jelaskan, kalau mengikut dia adalah seperti ini, konsekuensinya di situ dikasih ke kita. Ini free will bagi kita, ya kan? Ikut saya atau tidak? Kalau ikut saya, pikul salib, sangkal diri. Ini konsekuensi, ya. Jadi apalagi tadi sudah dijelaskan lebih
jauh seperti itu, dan itu saya kira bisa saya pahami sampai sejauh itu. Dan yang saya katakan tadi adalah bahwa di sini ada periode ya, keimanan itu sudah mulai dilihat Yesus sudah matang, maka dibilang, saya menarik itu, sejak waktu itu ya Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, karena selama 3 tahun lebih Yesus belum menyatakan ini walaupun mereka bersama, karena iman muridnya belum matang. Tetapi dibilang sejak waktu itu, ini suatu perkataan yang sangat luar biasa bagi saya ya. Nah, kurang lebih saya kira Amang dan teman-teman sekalian yang bisa saya lihat di situ ya, dan yang paling sulit memang diterima sampai kematian dan kebangkitan Yesus adalah tema Yesus itu sebagai anak manusia. Nah, itu yang paling sulit, dan itu dibuktikan Yesus dan bisa diterima ya, seperti tadi setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, baru datangnya Roh Kudus dan Yesus membuka pikiran dari para muridnya, baru mereka mengerti apa itu tema anak manusia. Ya, itulah yang sangat sulit mereka alami. Nah, kalau kita sekarang itu karena kita sudah mengerti dan bapak-bapak gereja sudah menjelaskan bagi kita, ya mungkin lebih mudah kita mengerti daripada para murid Yesus dibandingkan pada murid Yesus yang pada waktu itu. Ya, kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebih. Oke, baik. Makasih. Ya, sebelum ke Amang Washington, tadi ada 2 poin yang saya bisa singgung dari apa yang disampaikan oleh Amang Jarudin ya. Yang pertama tentang kata sejak waktu itu, kalau kita perhatikan bacaan di atasnya, itu adalah ketika Rasul Petrus sudah mengungkapkan rahasia itu. Sebenarnya itu rahasia. Betul. Dan orang kan tidak pernah tahu siapa Yesus. Tetapi ketika dikatakan oleh Petrus, dia adalah Mesias, Yesus mau supaya jangan itu diobral, sehingga orang hanya mengatakan Yesus itu Mesias, tetapi tanpa sebuah pemahaman yang mendalam. Nah, karena itu Yesus melarang murid-murid, jangan kasih tahu kepada yang lain. Nah, jadi sejak itu, jadi artinya supaya rahasia itu jangan semua orang gampang mengatakan Yesus Mesias, sehingga orang membangga-banggakan atau mendukung Yesus, karena konsep Mesias seperti yang dipahami umum itu salah kaprah dari apa yang dimaksudkan oleh ucapan Petrus itu. Itulah, jadi sejak itu, maka Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid. Nah, jadi setelah Petrus mengakui itu dengan ungkapan yang sepenuhnya dari roh Tuhan, dengan hikmat Tuhan, nah jadi kepada murid-murid itulah intensif Yesus mengatakan siapa dia. Nah, yang kedua tentang kata setiap orang yang mau mengikut aku, nah jadi di belakangnya ada juga lagi mengikut. Iya. Nah, jadi kata yang pertama mengikut aku itu standar yang normatif ya. Nah, jadi untuk mengikut itu kan biasanya ya yang di belakang ya, yang di depan itulah yang diikut. Itu kan mengikut. Itu dalam kata bahasa yang normatif. Tetapi yang terakhir dikatakan dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Mengikut aku itu sudah penekanannya tensinya kepada ya harus seperti Yesus menderita dan mati disalibkan. Nah, jadi mengikut Yesus yang dimaksudkan yang kata setelah memikul salib dan mengikut aku, ya memang harus mati seperti Yesus. Harus menderita ya, mati dalam ketaatan sampai kesetiaan sampai mati ya. Jadi jangan tanggung. Nah, jadi kalau hanya mengikut Yesus tidak seperti Yesus sampai mati, nah jadi itu tidak akan sampai kepada apa yang dimaksudkan mengikut Yesus. Ya, itulah 2 poin ya. Amang Washington, silakan. Ya, Amang. Penjelasan Amang tadi itu sudah saya kira cukup lengkap. Tinggal kita bagaimana memperluasnya lagi dalam melebarkan lagi gitu. Tapi poinnya semua saya kira udah lengkap Amang. Tapi buat saya ya sebenarnya ayat hari ini adalah permintaan Yesus terhadap kita sebagai komitmen kita. Ya. Nah, sebagai komitmen kita orang-orang yang mengikut Dia. Ya. Nah, jadi ini sudah ketentuan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nggak ada di sini
kita mau coba-coba toleransi, tidak. Ya. Bahwa memang ini adalah komitmen kita. Ya. Kesaksian Petrus seperti waktu sebelum ini bahwa Yesus mengatakan aku akan mendirikan jemaatnya di atas Petrus, batu karang yang teguh. Itu Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus yang mengatakan kepadamu, bukan dirimu. Benar, iya. Jadi hal-hal seperti ini yang sering kita alami, kita selalu mengatakan sesuatu tapi tidak komit gitu. Ya. Karena apa? Karena pernah juga Rasul Paulus mengatakan, kalau aku berdoa dengan rohku dan juga dengan jiwaku. Berdoa dengan rohku dan juga berdoa dengan pikiranku, dengan jiwaku, tapi aku juga berdoa dengan rohku. Nah, di sini di dalam diri manusia itu selalu tidak ada namanya kebersamaan antara roh dan jiwa. Sehingga inilah yang menjadi kegagalan manusia. Sehingga manusia itu sering juga seperti kemarin yang sibolison gitu. Sibolison kalau bahasa Indonesianya kesetanan itu nggak pas ya. Setan dengan sibolis. Setan masih mungkin lebih roh jahat atau apa gitu ya. Tapi bahasa Batak sibolison itu kayak keiblisan sebenarnya bahasa Indonesianya. Berarti iblis yang merasuk dirinya atau Roh Kudus yang merasuk dirinya. Nah, ini kan dua kekuatan yang selalu ada di dalam diri kita gitu. Sibolison atau keroh kudusan. Jadi Petrus pun mengalami hal yang sama. Jadi dia kalau dengar jamitanya Amang Sibuya kemarin di gereja di gereja Jalan Jambu, itu ekosentrisnya dengan Allah sentris gitu. Seperti apa kita memihak. Jadi itulah memang manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa itu, apalagi seperti kemarin yang saya kemukakan bahwa memang manusia itu kalau tidak mencari Allah, kalau berbalik dari Allah, dalam pikirannya akan ada diberikan akan menjadi buruk gitu. Alam pikirannya semua totalitas kehidupannya akan menerima tadi itu hal-hal yang buruk yang saya kemarin ucapkan dari 21 bagian dari hal-hal sifat manusia yang buruk muncul di dalam dirinya, yang terus menuntun dia ke arah yang artinya membuat dia menderita dan artinya disambung dengan dusta dari capek dia kan. Itulah mengenai simbolisan sama keroh kudusan. Kemudian mengenai bahwa kita harus membaca Alkitab setiap saat. Memang kita harus mengenal Allah, mengenal Allah itu yang sebenarnya apa yang dikemukakan dalam Alkitab. Saya teringat dengan bagaimana Ahok mengambil keputusan yang salah, menurut kita salah, tapi Tuhan yang memberi yang menghakimi mengenai bagaimana dia memutuskan untuk menikah dengan istrinya yang sekarang. Selalu dia mengucapkan iluminasi itu bagaimana mengcounter pikiran dia dengan keinginan Allah, keinginan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi agar kita memang selalu berkemenangan, kita terus dengan komitmen yang kuat, kita terus mencari kebenaran dari firman Tuhan. Nah, itulah selalu tahap-tahap yang dalam menghadapi kehidupan kita semua, kira-kira ini tantangan. Jadi memang kita harus berkomit bahwa kita harus memikul salib. Dan memikul salib ini yang sering gagal orangnya, karena dia masih harkat dirinya, gengsinya, merasa supaya harus terlihat hebat. Nah, ini yang selalu membuat kita selalu gagal. Bahkan ini yang selalu datang dari dalam diri kita sendiri ini. Aku seperti apa dilihat orang? Nah, di sini ini keberadaan gengsi segala macam. Itu saya kira di Bang mungkin Amang Inang tambahkan lagi. Iya, terima kasih, Amang. Ya, baik, Amang Inang. Masih ada lagi? Waktu kita sudah 8:30. Tapi kalau masih ada, kita kasih
waktu dan digunakan dengan hemat. Ya, untuk memberikan tanggapan dan refleksi kita. Karena itu untuk merangkum dari pokok bahasan kita tentang menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, ini adalah ajakan Yesus supaya jangan setengah hati dan kita harus siap dengan segala konsekuensi. Artinya keputusan ini tidak bisa diambil asal-asalan, tetapi harus dengan sebuah permenungan, kesiapan, dan konsekuensi yang memang kita sudah pikirkan. Jadi tidak sekedar hanya secara emosional. Nah, jadi dengan demikian bahwa mengikut Yesus itu harus total. Jadi tidak bisa setengah-setengah atau kita mengatakan mau coba-coba. Tetapi yang pasti ketika apa yang dikatakan di ayat 28 yang disinggung oleh Amang Sintua Marbun tadi yang sudah saya tekankan, ketika kepenuhan keilahian, ketritunggalan Allah kita itu sudah sampai kepada kita, maka memang nggak ada lagi titik balik, ya nggak ada lagi titik balik bagi kita. Tetapi sebelum dia sampai kepada pemahaman yang benar tentang ketritunggalan Allah, belum sampai kepada pengakuan dan kesaksian akan iman Allah Tritunggal itu, ya disitulah mungkin masih ada keraguan. Tetapi ketika sudah sampai kepada pengakuan akan Allah Tritunggal, itulah kerajaan Allah yang sudah dinampakkan ya. Anak manusia itu sudah menjadi raja dan kita di dalam roh melihat itu dengan keyakinan kuasa roh itu sudah menjadi stempel bagi kita. Ya memang no turning back, ya tidak ada lagi titik kembali. Nah, jadi inilah awalnya bagi kita untuk menjadi seorang Kristen yang setia sampai mati dan tidak setengah mati, tetapi betul-betul total sampai kita akhirnya juga menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ya, terima kasih Amang Inang. Baiklah, kita akan masuk ke dalam topik doa. Saya tadi belum sempat untuk membuatkan nama karena ada keterlambatan sehingga yang sudah menyampaikan informasi yang akan hadir untuk menjadi pendoa syafaat, Inang Linda, Amang Sintua Marbun, dengan Inang Sintua Vince. Nah, saya pikir kita bagilah. Tolong di-share screen dari pokok doa tadi. Inang Lince juga siap, Amang. Oh, Inang Lince, ya, iya, sudah ada. Ada di WA. Oh, berarti ada 4 orang ya. Saya nggak nemu pokok doa. Iya, di mana, Mang? Oh, gitu. Iya, Amang belum kirim, baik di tim kita juga belum. Oh, begitu. Iya. Kalau begitu biar saya share screen saja ya. Iya. Untuk pokok doanya. Iya, saya sudah share ini. Bisa dilihat 5 ini sama 2 doa dan ini nomor 8. 100% aja, Mang. Nah, ini kan sudah, Mang, sudah. Ya. Jadi yang Ricardo, yang ketiga Inang Sintua Vince, yang keempat Inang doa dari daftar yang saya share screen ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Karena kasih kemurahan-Mu, kembali kami boleh bersama-sama dalam persekutuan Zoom untuk belajar firman Tuhan. Engkau Tuhan kiranya memberikan kepada kami roh hikmat, pengertian untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam panggilan-Mu kepada para murid-Mu dulu, kami juga mau Tuhan menjadi pengikut Kristus yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau sampai mati. Kami percaya Tuhan bahwa kematian di dunia ini adalah kekal bersama-sama dengan Engkau di dalam sorga. Menjadi pokok-pokok percakapan kami, Engkau ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, kami juga akan menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kami. Kiranya Engkau Tuhan melayakkan dan mengurapi, menguduskan hati, mulut, dan pikiran kami.
sehingga apa yang kami ucapkan, setiap kata-kata doa yang kami sampaikan kepada Tuhan berkenan di hati-Mu. Dan layakkan kami juga Tuhan, menjadi pendoa syafaat bersama-sama dalam tim ini, agar semua orang sungguh-sungguh Bapa, biarlah pokok-pokok doa ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami, menuntun hidup kami, mengarahkan jalan kami hingga malam hari yang saat ini sedang kami lakukan. Bapa, kami bersyukur atas setiap semua anugerah Tuhan itu adalah berkat dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Bapa, terpujilah Engkau atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib bagi kehidupan kami. Bapa, kami pun bersyukur bahwa hari ini di ibadah minggu siang, kami juga menikmati sukacita bersama hamba-Mu Amang Pendeta Siagian dan juga Amang Pendeta Gurning, yang pentabisannya pun sudah dilakukan, dan kami bersukacita atas setiap rahmat dan berkat-Mu. Kiranya kedua hamba-Mu ini tetap dalam pertolongan perlindungan Tuhan, sehingga dalam pelayanannya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan jemaat yang dilayani semakin dekat kepada Tuhan. Terpuji, termulia Engkau Bapa. Bahkan pada malam hari ini dalam ruang Zoom ini, dimanapun kami duduk berada, dimanapun saudara-saudara kami yang kami doakan, bahkan kami yang berdoa, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biarlah ruangan di mana kami duduk menjadi ruangan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami hanya fokus kepada Tuhan. Juga jaringan yang kami pakai, alat-alat yang kami pakai, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, menjadi membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bersama Amang Sintua Dr. Marwata Huta Dulu di Ciputat. Kami berdoa Bapak untuk warga masyarakat dan orang Kristen yang terpapar COVID, isoman, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Bapak, kami berdoa karena pandemi di Indonesia ini belum berakhir, kemungkinan ada banyak warga, anak-anak Tuhan yang merasakan bagaimana efeknya, bagaimana terpaparnya COVID ini bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh saudara-saudara kami, Bapak, yang sedang terpapar COVID ini, baik yang isoman maupun yang di rumah sakit. Kami berdoa, tangan kasih-Mu, kami mohon Bapak, uluran kasih-Mu untuk mengurapi para anak-anak-Mu dimanapun berada, di rumah sakit, baik di rumah, sehingga pengobatan, usaha, upaya yang dilakukan boleh berhasil dengan baik, sehingga kesehatan yang daripada Tuhan boleh dinikmati, dan kelak mereka bersaksi bahwa oleh karena Tuhan mereka boleh dipulihkan. Terpuji Engkau Bapa. Kami pun berdoa untuk orang-orang Kristen yang murtad agar bertobat kembali, keluarga Kristen yang terpisah rumah agar mereka rukun kembali. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah menerima pemberkatan nikah, namun oleh karena sesuatu hal, pergumulan yang dihadapi, mungkin mereka terguncang, namun kami percaya dalam menjalani setiap rumah tangga ini, kami serahkan keluarga, anak-anak Tuhan hanya kepada Tuhan. Di mana saat ini ada yang murtad, kami tidak mengetahuinya. Tuhan, kami berdoa, hadirlah juga di setiap kehidupan mereka, lewat orang tua, lewat keluarga, lewat hamba-hamba-Mu, bahkan lewat kami jika mereka ada di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan untuk mengajak mereka kembali mengenal Tuhan, bahwa tanpa Tuhan mereka akan binasa. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami berharap uluran tangan kasih Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk mengarahkan kembali anak-anak yang sudah murtad ini. Bahkan rumah tangga yang sudah goncang, yang pisah rumah tangga anak-anak Tuhan, bagaimana peliknya, bagaimana sulitnya pun persoalan yang dihadapi. Hadirlah Tuhan lewat orang tua dan keluarga, sanak saudara, sehingga mereka boleh diperdamaikan kembali, sehingga rumah tangga itu boleh utuh, dan rumah tangga yang menghadirkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang dihadapi, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Biarlah kasih sayang Tuhan terus nyata di dalam kehidupan mereka, dan nanti maka Tuhan juga yang akan Bapak. Kami juga berdoa untuk NKRI agar dilindungi dari ancaman ideologi kirisme, banyak hal yang merongrong bangsa dan negara ini. Untuk itu kami berdoa Bapak kepada-Mu. Engkaulah Allah yang memelihara bangsa dan negara kami, Engkaulah yang menjauhkan hal-hal yang tidak baik dari bangsa dan negara kami ini. Untuk itu kami berdoa untuk presiden kami hingga wakil presiden, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan pemerintahan dari pusat hingga daerah, agar mereka mampu menegakkan di Pancasila di bumi Indonesia ini. Biarlah seluruh hal-hal yang tidak berkenan bagi bangsa, hikmat, kemampuan, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dari pusat hingga daerah, sehingga mereka mampu menghasilkan peraturan dan undang-undang yang mampu membentengi bangsa dan negara kami. Juga dari
hukum dan keadilan yang selalu tidak bisa ditegakkan dengan benar. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa membawa seluruh persoalan bangsa dan negara kami. Juga bencana alam yang sering terjadi, banjir, hujan deras, angin di dalam bangsa kami ini banyak yang terjadi. Untuk itu, bangsa kami ini kami bawa ke hadapan Tuhan. Engkaulah yang memulihkan bangsa kami ini dari semua yang kami doakan. Bahkan saat ini Bapak, pandemi belum berakhir, dan diprediksi ada varian-varian baru. Biarlah Tuhan senantiasa mengurapi para pemimpin kami, kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu kiranya boleh memutus mata rantai peredaran COVID ini, sehingga kami masyarakat Indonesia boleh menikmati kesehatan. Bahkan vaksinasi yang sedang dilaksanakan, Tuhan berkati itu Bapak, sehingga itu menjadi benteng kesehatan bagi kami. Oleh karena berkat Tuhan ada di sana. Terpujilah Engkau Bapak. Kami berdoa untuk seluruh pokok-pokok doa ini. Kami bawa bangsa kami ini hanya ke dalam pertolongan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk Capres 2024, biarlah Tuhan juga yang memberikan kami pemimpin yang baik, yang setia, yang taat kepada Pancasila, terlebih bekerja dengan takut akan Tuhan. Bapak, seringkali kami hanya memandang bagian luarnya saja. Kami kadang memilih yang sesuai dengan kehendak kami, tetapi kami kadang lupa bahwa kehendak Tuhanlah sebenarnya yang kami utamakan. Sehingga tuntunlah kami, tuntunlah seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini untuk dapat kiranya berpikir dengan jernih, berpikir dengan baik, bahwa pemimpin yang kami idamkan adalah pemimpin yang Tuhan pimpin, yang Tuhan arahkan menjadi pemimpin kami. Dan kiranya apa maksud Tuhan bisa kami tangkap, dan maksud Tuhan itu boleh kami aplikasikan, sehingga pemilihan presiden itu menjadi pilihan Tuhan bagi yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami pun mau dipimpin dengan baik oleh karena pemimpin kami, pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa. Kami berdoa untuk perdamaian di dunia dan masalah di negara Republik Indonesia akhir ini. Kami melihat Bapak banyak hal yang terjadi, bahkan terkadang membuat kami terkejut, membuat kami terkadang menangis melihat keadaan yang terjadi saat ini. Kami berdoa kepadamu Bapak, dalam segala situasi yang terjadi saat ini, biarlah Tuhan senantiasa turun tangan, keadilan-Mu yang nyata. Engkaulah hakim yang sesungguhnya bagi kami, dan di setiap pergumulan-pergulatan yang ada, kami bawa itu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga korban Brigadir J Huta Barat juga. Tuhan juga yang memberikan penghiburan, kekuatan, agar keluarga ini juga boleh memandang dalam setiap kemalangan, dalam setiap duka cita yang dialami, di sana pun Tuhan hadir, mengulurkan tangan, memberikan kasih sayang Tuhan, penghiburan Tuhan baik di tengah-tengah keluarga ini. Kami pun berdoa juga buat keluarga. Penilaian kami kadang mereka di pihak yang salah, yaitu keluarga Sambo. Namun kami tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Itu menjadi rahasia Tuhan, karena Tuhan juga tahu apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Kami hanya memohon keadilan Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu Bapa, dan juga berikan perlindungan kasih sayang-Mu terhadap yang Engkau lindungi, yang Engkau berkati, dan nyatakan keadilan-Mu. Hikmahnya kami pun mengambil, memandang bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap pergulatan kehidupan. Nyatakan Tuhan keadilan-Mu. Kami berdoa berseru hanya kepadamu saja, sehingga saat ini, sehingga keadilan yang akan dinyatakan itu senantiasa tidak menghujat anak-anak Tuhan, tidak saling menghujat, tidak saling menghakimi, tetapi menumbuhkan rasa, memberikan nuansa hati yang berbeda, bahwa setiap peristiwa yang ada luput dari pandangan Tuhan, dan tidak satu pun luput dari hukuman Tuhan. Untuk itu kami berserah sepenuhnya. Engkaulah hakim, Engkaulah Allah yang hadir, yang akan terus menyatakan keadilan-Mu, sehingga kami mampu terus memuliakan nama Tuhan di dalam setiap, dan juga yang membuat jadi korban. Kami serahkan ini sepenuhnya dengan Amang Huta Julu di Ciputat. Bapak Amang Poltak Johan bersyukur untuk Amang ini Bapak. Kami melihat bersama-sama di grup ini sudah boleh berbicara, sudah bisa menyampaikan maksud, dan kami bermohon kepada Tuhan dalam proses-proses pemulihan selanjutnya. Tuhan Amang makanan yang khusus dapat lagi ini, dan kami berdoa sepenuhnya. Cita-cita keluarga ini, cita-cita kami ini, kami bawa sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan yang. Kami pun berdoa untuk anak kekasih mereka Pak Ganda. Setelah selesai kuliah Bapak, itu juga karena berkat pertolongan kami berdoa. Engkau Allah yang mempunyai segala sesuatunya. Engkau Allah yang tidak berkekurangan. Engkau Allah yang kaya akan segala sesuatunya. Kami serahkan anak kami Pak Ganda ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau menuntun setiap langkahnya. Engkau memberkati setiap lamaran yang dibuatnya, sehingga itu boleh berhasil. Tuhan buka pintu
satu-satu untuk anak kami ini boleh berkarya, bekerja sesuai dengan pendidikannya, sehingga dapat menopang ekonomi keluarga, dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Kami percaya masa depan anak kami ini sungguh ada bersama dengan Tuhan, yaitu masa depan yang penuh damai sejahtera. Kami serahkan anak kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami pun berdoa untuk Inang sebagai istri, sebagai ibu, sebagai inang sintua. Tuhan berkati Inang kekasih sehingga mampu tetap melayani di tengah-tengah keluarga walaupun dengan kelelahan, namun kami percaya tenaga dan kekuatan adalah sumbernya dari Tuhan. Kami bawa Inang ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Jangan biarkan Inang ini lemah, jangan biarkan Inang ini frustasi, tetapi berikan hikmat dan kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga Inang ini boleh senantiasa semangat dan kuat melayani di tengah-tengah keluarga, dan juga dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa, kami berdoa sepenuhnya. Kami percaya Engkau Allah yang menjawab setiap doa-doa, seruan doa kami. Untuk itu, berikan kami iman dan pengharapan yang kokoh dan kuat dari Tuhan, sehingga dalam menanti setiap jawaban doa, kami pun tetap bersuka cita. Apapun jawaban Tuhan, itulah yang terbaik bagi setiap doa-doa kami. Kami serahkan sepenuhnya doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup bagi kami. Kami telah berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat, atas kebaikan, kemurahan hati-Mu Tuhan yang terus beserta kami, memelihara kami. Secara khusus Tuhan untuk keluarga Amang Jarudin Siagian di Jakarta Tuhan, yang kami boleh rasakan turut Tuhan bagaimana penyertaan Tuhan dalam keluarga mereka. Beberapa waktu lalu Tuhan, Engkau sudah turut berperkara dalam kesehatan mereka Tuhan, dan puji Tuhan, terima kasih Tuhan bagaimana secara perlahan-lahan saat ini Tuhan, kondisi kesehatan di keluarga Amang Jarudin Siagian semakin membaik. Tuhan, kami tetap mohon pertolongan Tuhan atas rencana-rencana ke depan lagi Tuhan, turut campur tangan Tuhan untuk jadwal yang sudah diharapkan oleh Amang Siagian Tuhan, di mana pada September mendatang akan ada rencana tindakan kedua untuk jantungnya Tuhan, untuk kesehatan jantungnya. Tuhan, kami berdoa biarlah tangan Tuhan Yesus terus menopang, menolong, agar setiap tindakan yang dipersiapkan oleh tim dokter untuk Amang Jarudin Siagian, apakah itu kateterisasi, pengeboran atau rotablator, dan juga pemasangan ring, Tuhan, boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang turut memegang tangan-tangan dokter yang bekerja, obat-obatan yang Tuhan boleh sediakan hari ini, biarlah itu semuanya untuk pemulihan, kesembuhan, dan untuk mengembalikan keadaan Amang Jarudin Siagian boleh sehat sempurna kembali Tuhan. Engkau yang pelihara jantungnya Tuhan, biarlah dia boleh terus Tuhan pakai dengan kesehatan dia yang baru nanti untuk semakin memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama dengan istri, keluarga, anak-anak, dan juga cucu-cucunya Tuhan. Tuhan, Amang Jarudin Siagian masih rindu agar anak-anak, cucu-cucunya Tuhan lebih kenal dengan Tuhan berikan dia umur yang panjang, kesehatan yang prima. Kami mau serahkan Tuhan setiap tindakan, setiap rencana, proses untuk pemulihan, untuk kesembuhan, tindakan dokter, untuk kesehatan jantung, dan keseluruhan tubuh Amang Jarudin Siagian hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami juga bawakan dalam doa untuk Inang, istri dari Amang Jarudin Siagian, Inang Maricia Simanjuntak Pungsa Saboru. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, tak terkira ucapan terima kasih kami untuk Tuhan yang boleh jaga dan pelihara Inang Boru Simanjuntak selama masa sulit tempo hari Tuhan, di mana Tuhan boleh izinkan masalah kesehatan juga ada pada Inang, serangan jantung. Kami terima kasih Tuhan, saat ini Inang Boru Simanjuntak sudah pulang ke rumah dan terus menjalani masa-masa pemulihan. Biarlah Tuhan setiap detik, menit, waktu, jam, hari demi hari, bulan demi bulan yang boleh dilalui Inang Boru Simanjuntak ke depan ini, biarlah itu hanya beserta Tuhan saja, dalam perlindungan Tuhan saja. Kau yang jamah Tuhan, di masa-masa pemulihannya, berkati rumah di mana dia tinggal, berkati makan minum dia Tuhan, kemana dia keluar, kemana dia masuk Tuhan, kuatkan, kokohkan kakinya Tuhan, kemanapun dia melangkah, selalu dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatan Inang ini, berikan kesehatan yang sempurna kepada Inang, agar bisa terus mendampingi Amang Jarudin Siagian yang dalam waktu dekat kembali Tuhan akan menjalani tindakan-tindakan kedokteran. Berikan kekuatan yang sempurna untuk Amang Siagian dan juga Inang Boru Simanjuntak. Biarlah mereka saling menopang Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk
Opung Nyonya Siagian Boris Simanjuntak ataupun Miduk Boru yang ada di Bali saat ini, Tuhan, sudah lanjut usia berumur 86 tahun. Tuhan, panjang umur yang sudah Engkau berikan, Tuhan, biarlah juga bertambah-tambah kesejahteraan, kesehatan, bukan penderitaan, Tuhan. Biarlah di masa tuanya ini Tuhan berikan kesehatan, diberikan hati yang selalu bersyukur, selalu tertuju kepada kasih Allah Bapa, kepada Tuhan saja. Kau yang tanggalkan segala sakit, kekurangan kesehatan, Tuhan, biarlah tidak ada pada inang ini, tapi bertambah-tambah kesehatan yang boleh Opung boleh rasakan di masa tuanya. Biarlah Tuhan, Engkau pakai dia, Tuhan, untuk mendoa buyutnya, dan lebih-lebih juga agar semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara terkasih kami, Freddy Pangaribuan. Tuhan, di masa-masa sulit yang mungkin dia rasakan saat ini, Tuhan, kelemahan hati, pikirannya, Tuhan, saat ini, untuk segala pergumulannya, Tuhan. Dia memohon ampun untuk dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu kepada orang tua, istri, dan anak-anak. Dan dia berdoa, Tuhan, supaya tetap layak di hadapan Tuhan sebagai suami, sebagai ayah. Biarlah pertolongan tangan Tuhan, belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan ada pada saudara kami, Freddy Pangaribuan. Kami tidak tahu, Tuhan, apa yang membebani hatinya, Tuhan, tapi biarlah beban hatinya boleh terasa lega, Tuhan, ketika dia terus berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan dia dalam pekerjaannya juga, Tuhan, yang dalam waktu dekat, dalam waktu 1 Oktober nanti akan ada restrukturisasi organisasi di pekerjaannya, dan harus pindah posisi. Tuhan berikan posisi yang tepat untuk saudara kami Freddy Pangaribuan, Tuhan, dan biarlah setiap posisi yang boleh dia dapatkan itu semuanya untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan posisi yang betul-betul membuat dia nyaman, Tuhan, dalam setiap pekerjaannya. Kami berdoa, Tuhan, untuk semua level pimpinan yang mengambil keputusan, memberikan kesempatan saudara kami, khususnya salah satu pimpinan yang sama selama ini selalu memiliki persepsi negatif kepada dia, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses yang dia boleh lakukan, dia boleh lalui, Tuhan, dan terus beserta dia, biarlah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara kami Freddy Pangaribuan. Dia juga berdoa, Tuhan, untuk cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa tempat. Melalui doa ini, Tuhan, kami berdoa, Tuhan melindungi setiap jiwa-jiwa dimanapun saat ini berada, Tuhan, di dalam menghadapi dampak-dampak perubahan iklim, bukan hanya di Indonesia saja, Tuhan, bukan hanya di Asia saja, tapi di seluruh dunia, Tuhan, di mana orang-orang bergumul dengan masalah-masalah cuaca ekstrim, lawat, dan mereka boleh tetap selamat, Tuhan, dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami serahkan semua pokok-pokok doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami masih meneruskan doa ini. Engkau senantiasa memberkati setiap kami, Bapa. Sungguh kami rasakan kasih-Mu mengalir sepanjang hari yang sudah kami lalui. Sejak pagi hari sampai saat ini, Bapa, kami tidak berjalan sendirian. Ada banyak hal yang kami hadapi, yang kami alami. Tuhan, ada satu peristiwa yang besar dan peristiwa yang sangat indah sekali, yaitu dengan adanya acara pengukuhan daripada Amang Pendeta Bernard Siagian di HKBP Maranatha di Kota Medan. Kami Engkau izinkan untuk boleh hadir dan beberapa saudara-saudara kami yang berada di Kota Medan juga, Tuhan. Semuanya dapat berjalan dengan baik, Tuhan. Itu bukan karena kebolehan kami, tapi semuanya karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, sampai kami boleh kembali lagi ke tempat masing-masing. Bahkan kami boleh lagi bersama-sama, Tuhan, di ruang Zoom ini. Kami tidak mengenal lelah dan kami tidak mencari-cari alasan, Tuhan. Tapi kami tetap mau setia untuk dapat selalu menyenangkan hati-Mu saja. Untuk dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki dapat kami lakukan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kalau Engkau izinkan kami pada malam hari ini, kami bersatu hati, bersatu pikiran, dan kami ada di dalam satu kekeluargaan, bahkan keluarga yang Engkau pimpin sendiri, Tuhan. Keluarga daripada kerajaan yang Engkau janjikan kepada setiap kami. Sehingga kami, Tuhan, saling menopang satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Kalau di malam hari ini, Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami, Tuhan. Tuhan, dengarkanlah Bapa dan kabulkanlah Bapa doa ini, dan biarlah doa ini kami sampaikan sebagai persembahan kami di hadapan-Mu pada saat ini. Saat ini kami berdoa untuk saudara kami Erlindawati Tarigan yang berada di Kota Medan. Tuhan, kami sungguh menopang
ada kerinduan daripada saudara Erlindawati Tarigan yang di kota Medan ini Bapak, untuk anaknya yang bernama Ilayasina Borusitepu dengan suaminya yang bernama Samuel di Singapura. Kami tidak tahu sudah berapa lama mereka membangun rumah tangganya, tetapi yang menjadi harapan kami adalah bahwa keluarga anak dan suaminya Salomo Tarigan karunia anak. Oleh sebab itu Bapa, dengan sungguh-sungguh dan segala kerendahan hati kami memohon Tuhan, tolonglah Bapa, karuniakanlah anak baik itu lelaki atau perempuan ke tengah-tengah keluarga Ilayasina Borusitepu dan suaminya Salomo Tarigan. Tuhan, hanya kepadamu kami bermohon Bapa. Kami tidak mencari kekuatan lain, hanya Engkau Tuhan harapan kami. Karena Engkau yang mampu untuk mengaruniakan baik laki-laki atau perempuan, kami sangat sambut dengan sukacita Bapa. Biarlah hadir cucu di tengah-tengah keluarga Erlindawati Tarigan ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Dan Engkau mengerti, bahkan Engkau peduli. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati keluarga ini Bapa, dan biarlah bertambah-tambah iman percaya mereka. Tumbuh-tumbuhkan iman percaya mereka semakin bertumbuh. Lebih kuat lagi dan lebih teguh lagi kepadamu. Percaya bahwa Engkau mempunyai kuasa. Engkaulah yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau akan menghadirkan atau mengaruniakan anak-anak ke tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tolonglah Bapa, dengarkanlah dan obatilah kerinduan hati kami ini. Semakin kami mengasihi-Mu Bapa, semakin kami juga Tuhan, anaknya yang bernama Dirasia Borusitepu, Tuhan, yang sampai saat ini dalam topik doa ini memohon hidup baginya. Tuhan, pasangan hidup yang sepadan baginya, mungkin usia daripada anak Inang Erlindawati Tarigan ini sudah wajar Tuhan untuk berumah tangga. Oleh sebab itu Bapa, tiada kekuatan kami selain daripada Engkau saja. Dan tiada yang kami percaya selain daripada Engkau saja. Engkau mampu Tuhan, dan Engkau bermurah hati untuk menemukannya dengan pasangan hidup yang sudah Engkau tentukan, yang sudah Engkau rencanakan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mengasihi anak Inang Erlindawati Tarigan ini yang bernama Dirasia Borusitepu. Tuhan, tolonglah, dengarkanlah seruan hati kami ini. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau berkenan, tiada yang mustahil bagimu. Jika Engkau katakan tahun ini juga Dirasia Borusitepu akan bertemu dengan pasangan hidup yang sudah Engkau rencanakan. Dan itu pun dapat terjadi Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, akan seluruh janjimu akan terwujud, akan digenapi, bahwa Engkau akan memberikan apa yang terbaik bagi keluarga Dirasia Erlindawati Tarigan ini, untuk anaknya, menantunya, dan bahkan untuk gurunya Dirasia Borusitepu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk saudara kami Inang Murganda Sitompul yang ada di Jakarta. Tuhan, itonya yang bernama Philip Sitompul yang berada di Medan, pada saat ini masih mengalami sakit dan lemah tubuh. Dan sudah beberapa lama ini dirawat dan bahkan sudah masuk rumah sakit dan berobat jalan dan segala cara telah dialami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang murah hati, Engkau Allah yang maha baik dan maha kasih. Engkau peduli Bapa, Engkau mengerti. Oleh sebab itu kami serahkan Philip Sitompul ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam keadaan seperti apa Philip Sitompul ini saat ini kami tidak tahu, tapi Engkau tahu segalanya. Apakah dia masih dalam keadaan lemah? Apakah dia masih dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit? Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang lebih mengetahui segala sesuatu. Dan berkat-Mu mengalir siang dan malam bagi Philip Sitompul ini. Jika Engkau berkenan, hanya Engkau jamah saja tubuhnya, maka akan mengalir kuasa kesembuhan bagi Philip Sitompul ini. Sehingga terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Tuhan, kami dengarkan janji-Mu yang selalu akan memberikan pemulihan kepada anak-anak yang Engkau kasihi. Walaupun selama ini Philip Sitompul sudah harus mengalami sakit, tapi Engkau juga tetap memberikan kekuatan dan tetap memberikan semangat baginya. Terima kasih Bapa di sorga. Semuanya itu atas campur tangan-Mu. Tuhan, jamah dan berkati Philip Sitompul ini dan seluruh tim dokter yang menangani, seluruh peralatan ataupun makanan, minuman, serta obat-obat.
Engkau berkati Tuhan, sehingga menjadi jalan untuk pemulihan, dan Engkau juga menjamah dengan kuasa kesembuhan itu Tuhan, sehingga Philip Sitompul ini akan mengalami satu mujizat, mengalami kesembuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi rencana daripada dokter untuk mengambil tindakan, tapi kami percaya rencanamu selalu indah Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, dalam iman percaya Philip Sitompul juga tumbuhkan Tuhan. Biarlah dia hari lepas hari semakin dia mengenal kasih-Mu, semakin dia merasakan jamahan-Mu, semakin dia mengalami kemurahan hati-Mu, sehingga dia mampu untuk bersyukur, mampu untuk bersorak-sorai, mampu untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Jangan biarkan dan jangan tinggalkan Philip Sitompul ini. Biarlah dia tetap penuh dengan sukacita, berharap sepenuhnya, sebagaimana kami berharap semuanya pada malam hari ini. Biarlah Philip Sitompul tetap kuat Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkaulah Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa atas kehidupan kami. Semuanya kami sangkal Tuhan dalam diri kami ini. Karena Engkaulah Tuhan yang empunya kami. Engkaulah pemilik kami. Oleh sebab itu kami hanya tahu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Dan kami percaya Engkau mendengarkan doa kami ini. Yang kami naikkan hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami boleh ada pada malam hari ini bersama-sama Tuhan di dalam PA dan doa syafaat, suara Injil ikutlah Yesus, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasihlah Bapa yang tidak terhingga kami naikkan ke hadapan-Mu. Bersama dengan Damang Dainang, kami boleh bersama-sama menaikkan doa-doa kami Tuhan, khususnya bersama dengan Amang Pendeta Bernard Siagian. Tuhan, hari ini kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur atas penahbisan pangujak kunon Amang Pendeta Bernard Siagian sebagai pendeta resort di HKBP Maranatha di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang sudah memberikan kelancaran segala sesuatunya, berjalan dengan penuh sukacita daripada sorga. Terima kasih Tuhan, ruas yang di Maranatha maupun tamu-tamu undangan Tuhan bersyukur, bersukacita atas penasbihan Amang Bernard Siagian Tuhan yang sudah menjadi pendeta resort di HKBP Maranatha Medan. Dan juga Tuhan, Amang Pendeta El Gurning, Tuhan juga sudah pilihkan tempat pelayanan barunya di Gereja HKBP Tanjung Sari. Terima kasih juga Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada Amang Pendeta Bernard Siagian dan juga Amang Pendeta Lambok Gurning yang sudah Tuhan tetapkan. Itulah Tuhan yang terbaik bagi kedua Amang Pendeta kami ini. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu, pelayanan mereka Tuhan, biarlah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tempat pelayanan yang mereka layani, apakah itu khususnya di HKBP Maranatha Tuhan, ruas yang dipimpin Amang Pendeta Bernard Siagian menjadi gereja-gereja Tuhan yang dewasa rohaninya di bawah pelayanan daripada Amang Bernard Siagian. Tuhan mengurapinya Tuhan, baik itu dari penyampaian firman Tuhan dan juga pelayanan-pelayanan lainnya di gereja HKBP Maranatha Medan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna buat pelayanan dan juga buat bahkan untuk Amang Bernard Siagian kami serahkan juga Tuhan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Demikian juga untuk keluarganya Dainang Buru Hutauruk, tetap senantiasa menopang pelayanan suami yang dikasihnya Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga ini, kami mau bawakan juga ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan juga yang memelihara ketiga anak daripada Amang Pendeta Bernard Siagian bersama dengan Dainang Buru Hutauruk menjadi anak-anak yang luar biasa, takut Tuhan, berhasil, beruntung, berguna kelak di hadapan Tuhan, khususnya juga di HKBP Maranatha Medan. Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Engkau yang membentengi, Engkau yang memelihara kehidupan mereka sampai nanti waktunya Amang Pendeta Bernard Siagian menyelesaikan pekerjaan pelayanannya tuntas
di HKBP Resort Maranatha Medan, seperti Tuhan yang sudah menuntaskan pekerjaan-Mu di atas dunia ini Tuhan. Sertai semua perjalanan pelayanan Tuhan bersama dengan keluarga yang dikasihi dan juga ruas yang dikasihinya. Terima kasih Bapa yang baik. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk khususnya krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan saat ini Tuhan. Ini juga menjadi bagian daripada beban kami Bapa sebagai umat tebusan-Mu, sekalipun kami tidak mengenal mereka, tapi mereka juga adalah biji mata Tuhan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu, khususnya anak-anak dan para wanita yang menjadi korban konflik peperangan ini Tuhan. Tuhanlah yang menolong mereka, Tuhanlah yang menyelamatkan Afghanistan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dengan cara Tuhan yang tidak terselami itu. Kami serahkan mereka Tuhan hanya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Selamatkanlah mereka Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa kepadamu ya Bapa, khususnya untuk rencana pertemuan pemimpin-pemimpin dunia di Indonesia pada bulan November mendatang Tuhan, di tempat kami ini, di negara yang kami cintai yaitu Indonesia. Ada rencana pertemuan Tuhan yang namanya pertemuan antara pemimpin dunia G20 Tuhan. Ada banyak yang akan dibicarakan di sini Tuhan. Apakah itu ekonomi, politik, dan lain-lainnya Tuhan. Ini juga kami mau serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu sebagai Indonesia tuan rumah yang akan dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi selaku presidensia nanti di pertemuan G20 ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Tidak ada terjadi kerusuhan-kerusuhan ataupun konflik bagi para petinggi-petinggi negara yang akan ikut nanti dalam pertemuan ini. Kami mau serahkan semua Tuhan, di bawah kendali-Mu semua Tuhan pertemuan ini. Semua berjalan dengan aman, lancar, dan suasana kondusif. Sehingga Tuhan, pertemuan menghasilkan keputusan-keputusan yang menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi dunia maupun perubahan-perubahan politik yang ada di dunia ini Tuhan. Kami serahkan pertemuan itu hanya dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan semua. Negara kami Indonesia menjadi tuan rumah yang baik untuk pelaksanaan pertemuan pada bulan November 2022 ini Tuhan. Mampukan Bapak Presiden Tuhan, hikmat surgawi yang daripada Tuhan, itulah yang tercurah kepada Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajaran-jajarannya Bapak. Apakah itu nanti pendamping Bapak Jokowi untuk pelaksanaan nanti, semualah kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhanlah yang menolongnya semua. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, lancar semua Bapak. Dan juga Tuhan, khususnya untuk doa kami ini buat Inang Pendeta Ningrum juga Tuhan, berputar-putar yang berada di Tangerang yang saat ini Tuhan kurang sehat Tuhan. Apapun Tuhan kesehatan yang terganggu buat Inang Pendeta Ningrum putar-putar dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dalam waktu dekat pulih sembuh seperti sedia kala karena pertolongan Tuhan yang memberkati semua yang diupayakan Dainang Pendeta Ningrum putar-putar di Tangerang. Kami serahkan kesehatannya Tuhan, Tuhan pulihkan. Karena obat-obat yang dikonsumsi ada semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga khususnya untuk Dainang Rosita Borudamanik. Kalau tadi kami dengar Tuhan ada lutut yang bermasalah, ini pun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Rencana untuk berobat apapun itu Pak, Bapak Engkaulah yang memberkati, menyertai sehingga lutut yang selalu sakit di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dengan obat-obatan dan juga usaha yang diupayakan keluarga bisa sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Dan juga Bapak untuk Eda kami, Evi Kesiahan, Opung Seren Boru Tuhan, ini juga kesehatannya terganggu. Kami serahkan juga ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhanlah yang menolong Eda Seren Boru, Evi Kesiahan bisa sembuh beraktivitas kembali. Kalau saat ini sedang berada di luar kota, Tuhan besok mereka boleh kembali ke Medan dengan selamat karena ada Tuhan Yesus kami yang luar biasa itu menyertai perjalanan mereka tiba di Medan besok oleh karena Tuhan yang menolongnya. Terima kasih Bapak, biarlah Dainang Evi Kesiahan, Inang Pendeta Ningrum, dan Amang Pendeta Bernard Siagian, semua ada dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Dan kami pun Tuhan, semua keluarga besar, suara Injil ikutlah Yesus. Apakah itu Tuhan yang menjadi selalu mendengar firman ini dan juga menjadi anggota PA-nya. Tuhanlah yang menolong kami semuanya dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan yang memelihara semua apa yang kami butuhkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang mencukupkan. Perjalanan kehidupan rumah tangga kami, apakah itu anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan yang menolongnya sehingga
Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang-orang, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah Tuhan doa kami, biarlah Tuhan apa yang kami naikkan menjadi bagian daripada kehendak-Mu juga Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Ora Shalom, salom. Kasih yang menyenang Shalom. atas ketahanan kita, atas ketaatan, kesetiaan kita. Tuhanlah yang memberikan berkat-berkat-Nya untuk kita. Amin. Makin sehat Sehat semua, ya, Amang. Amin, Abang Amin. Jarudin. Ya, Ya, makasih. makin sehat ya, songani lumo biak Kang Boru. Iya. Oke, makasih. Amang Jarudin tambah fresh itu, tambah fresh. Oh, Iya. Tambah ganteng lagi. Iya, tambah ganteng. Udah Itu cukuran, kelimis. airnya udah dikurangin. Iya, ya, Bang. Iya. Dan Oke. kami tunggu juga nih Amang ruas Maranatha nih di grup di ini kita nih. Di Zoom kita nih. Iya. Iya. Mudah-mudahan Nanti mereka nanti bisa ada yang ikut. So pasti ikut lah. Iyalah, Ikutlah. kita harapkan. Ya, tapi tadi saya menyampaikan kalau di Maranatha itu kan rumah pendetanya di samping gereja, tetapi ya kami dengan kondisi kami sekarang ini tidak ada barang-barang perabotan kami. Jadi kami nggak bisa membawa bahan-bahan untuk keperluan perabot di rumah dinas itu. Jadi saya bilang tadi kalau ada yang bersedia untuk menyumbangkan untuk menjadi inventaris gereja, ya mungkin kita juga bisa sampaikan atau kita juga ada yang bisa memberikan sumbangan apakah yang bisa digunakan di gereja atau di rumah dinas itu untuk menjadi inventaris gereja. Kami sangat mengharapkan Amang Inang karena memang kami nggak punya perabot karena sudah belasan tahun kami di luar Sumatera dan tidak pernah kami lagi menyediakan perabot, dan kemarin pindah dari Rawamangun memang nggak ada lagi perabot kami. Yang tinggal di Siantar sudah lama udah nggak layak lagi itu. Pendeta Resot Amang ya? Iya. Nanya Amang, Iya Mang. dari gerejanya sendiri tidak mengisi untuk Tidak. Dan tidak ada di Sumatera Utara ini menyediakan perabot di rumah dinas pendeta, nggak ada itu. semua Sumatera. Semua rata-rata seperti itu. Jadi repot sekali kalau pindah. Itu pengalaman kami di Sumatera ini memang agak sulit lah begitu. Amang di gereja, Amang dengan ini Iya. ya di gereja kami yang di Jawa ini, Ya, yang di Pulau beda. Jawa. Iya. Jadi Kalau yang sangat kaget juga Amang dengan info itu. Sepertinya ya bukan mau menghakimi sih sebenarnya. Paling tidak kebutuhan standar rumah tangga, alat masak, tempat tidur yang standar lah, bukan yang mewah. enggak ada itu, enggak ada. Kursi Kursi tamu gitu ya. juga tidak ada. Ya tuh ya yang minimal lah, yang minimal kursi tamu, tempat tidur, alat masak. Standar lah. Meja makan ya. Amang pendeta lah mungkin betul itu digerakkan Amang supaya inventaris gereja nanti kalau ada pendeta resort baru Ya, jadi Iya. udah
tersedia sebelumnya kan. Ya Tapi itu dari yang saya katakan tadi. dari pusat juga perlu memikirkan hal begitu kan. Enggak, kalau Kalau menurut itu saya kan Mang, di bukan gereja tanggung kami jawab pusat tugas itu Amang, betul, tanggung Ustaz. jawab HKBP gereja lokalnya. Lokal itu ya. Lokal. Oke, walaupun Iya. lokal. Jadi maksud saya inilah satu cerminan kualitas dalam quote and quote Iya. Iya. tanggung jawab sebagai orang-orang percaya terhadap hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Iya. Saya Iya. pikir bukan barang-barang yang mewah, kan yang standar lah minimal. Iya. Betul kata Mang Jadi- Uta Julu, kayak itu tadi Amang, kayak Yeremia tadi kan. Coba lihat dulu ke, ya janganlah ke agama lain ya, ke Ya, denominasi prihatin gereja nih. lain lah. Beda, Amang. Jadi Maaf, Amang, beda lah. Berarti, maaf, Amang, saya potong Ya. dulu. Berarti beda ya. Ini kan kami ada pendeta baru itu, pendeta Batara ya, menggantikan pendeta fungsional yang pindah. Itu Oh. kosong sama sekali itu ruangan di atas itu untuk Amang itu. Kami siapkan Amang di AC-nya, apanya dibeli semua Amang. Oh iya, Iya, baguslah. Bagus Nah, kalau pendeta udah ada Batara seperti itu. Ambo Bolon itu. Itu Iya. hati-hati kok Amang. Huria kan Inang yang Iya, menyediakan. iya. ya, Baguslah, udah maju. Iya, Udah Mas. maju kalau begitu. Iya, Amang. Heeh. Baru Iya kami melayani juga dia. sih, betul. Nah, jadi ada AC yang dipasang oleh pendeta yang saya ganti ini, mereka minta kami untuk dipasuang gitu. Loh, kok jadi kami pasuang itu kan. Iya. Iya pula ya. Tapi saya nggak menjawab, tetapi di langgatan tadi waktu Iya. saya kasih kata sambutan ya secara umum saya katakan seperti itu. Itu kan sesuatu yang lucu buat saya ya kalau jadi harus kita pasuang bukan untuk kepentingan Iya. pribadi saya itu. Tapi tadi cara Amang itu bagus sekali loh Amang. Artinya kan tidak untuk pribadi, untuk inventaris. Iyalah. Pastilah mereka tergerak Amang untuk mempersiapkan Iya. Amang nanti semua itulah. Cara Amang tadi bagus sekali loh. Pokoknya Mudah-mudahan lah. Iya, cara Amang ini tadi bagus dan Santuy. bagus juga tadi Sintua Resortnya menyambut siap bekerja sama gitu loh. Iya, mudah-mudahan lah. Iya Amang ya. Tetapi ya tetap juga saya akan coba dari relasi dan diri saya juga saya akan cobalah memberikan apa yang ada. Ya, Iya, siap Amang. Amang. Oke lah. Kaget juga dengan info itu Amang. Iya, itulah ketidakadilan itu. Makanya orang akan berebut-rebut aja ke Jawa Kota. itu kan. Pulau Jawa ya. Iya, ke Kayak kami Kalimantan di semua siap kalau di ke Serpong. Kalimantan. Iya. Iya, kalau di Serpong siap tiga. semua rumahnya. Tinggal masuk aja pendeta. Iya, tinggal masuk. Wah, keren lah, Mang. Kan gitu. Hanya pakaian dan kita di buku-buku Serpong kita ini lah. ya, Mas. Iya. Iya. Sampai AC tiap kamar ada kamarnya tiga Iya. ber-AC itu. Wah, hebat lah Mang, hebat. Iya, kalau Kalimantan gitu, semua. Iya. Harusnya di luar masuk Sumatera aja. sudah seperti itu. Harusnya uluan mengarahkan ke huria-huria, paling tidak memberikan Jadi mana, wawasan kan? lah. Nah, makanya itu tadi saya memberanikan diri menyampaikan itu dan memang kebetulan kondisi kami tidak ada perabotan kami lagi. Iya. Kami Iya, Mang. pakai ini yang lama-lama udah nggak layak lagi. Tapi masih ada rumah Huria, sudah syukur lah Mang. Artinya gini, Ya, dibandingkan tetap kita artinya gini Amang, bersyukur. maksud saya gini Kita Amang, tetap bersyukur. maksud saya gini Amang, dibandingkan Termasuk mengontrak. Ya, maksud saya gini Abang, dibandingkan PA Raja, kantor Ah. pusat HKBP, baru hari ini meresmikan rumah, nggak tahu apakah Karyawan. renovasi atau Karyawan. baru dibangun. Renovasi itu. Pimpinan Renovasi ya? Renovasi, iya. Nah, Pasti sudah ada rumah dinas. Dan itu tadi Amang, mudah-mudahan diisi Amang ya, jangan kosong melompong. Biasanya tidak. Kalau Rumah apalagi di dinas. Tapanuli nggak ada Rumah itu. pribadi banyak. Nggak ada itu Ada itu memang difasilitasi. ruasnya ini yang agak aneh Untuk- juga. Pokoknya tadi kan Amang itu ruas Maranatha betul-betul mendapat Amang lah. Artinya master memang master betulan lah ini. Semoga, Luar biasa. semoga menjadi Iya. gereja yang indah. Mbak Artinya Tujuan memang- lah, di mudah-mudahan Lagu Boti itu membuka wawasan mereka juga. Iya Amang, iya, iya. Betul itu. Alai godangan akan di pinggir rel itu ruas nami jalangai kota Jabunasida na membangun rel gantung ini sekarang. Oh, Iya. Jadi prihatin sekali, prihatin. ya daerah miskin ya. Iya. Iya, Enggak Amang, tapi- mereka tapi kaya mereka rohani baik-baik. Amang, kaya rohani Amang, pasti itu Iya, nanti. betul. Ya, Iya, ya. betul. Kami Ya. datang tadi sudah langsung dipandu sama ruasnya parkir. Iya. Iya. Ya, itu kan bisa kita lihat ya. Ya semangat Pertemuan mereka pertama. memang ya puji Tuhan ya, bagus sekali semangat mereka. Tapi Iya. keadaan ekonomi mereka ya memang ekonomi
bawah Iya, lah. kalau ekonomi tadi iya. Nah, Tapi tapi kesungguhan mereka Inang merebut Linda, itu. Inang Linda kasih tahu aja lah Inang Linda. Yang kita bicarakan tadi. Inang Pince lah kan Ah. senior. Apa yang kami nggak dengar ini? Harusnya Inang tadi bisik-bisik di mobil. Ada loh itu Amang. Oh iya, Kami Amang. puji Tuhan lah. Iyalah. Ya, ya. Ya. Senang Amang. Ya, itu untuk pelayanan Tuhan ya, bukan untuk pribadi saya. Saya juga Iya. nggak butuh Iya. kalau pribadi saya. Ya, kami tahu itu Mang, tahu Iya, kami. iya. Milik Iyalah. Tuhan semua. Tapi Ya. kami udah bisik-bisik kok. Terima kasihlah untuk Amang Inang yang memang sudah tergerak hatinya. Tuhan limpahkanlah berkat-berkat. Amang segala Ya. nanti pulang dari Amerika udah bawa itu Amang. Belum tahu Amang Oh, kapan kulkas. pulangnya ini, masih lama kali di sini. Wah, sampai Natal kayak jangan-jangan. Enggak, mungkin masih panjang ini. Oh. Tapi paling tidak gini, Inang Vince, Ya. Apa, halo, sama Inang Linda ya. Iya, Kan iya. perabotan nggak ada. Minimal nah paling apa? Kalau datang ke situ kan kompor gas. Lebih dari Biar bisa kompos masak gas. air. Kompor gas, tempat tidur. Kecil lah kompor gas. Yang kecil, yang minimal. Saya, Tadi udah dibisik-bisik Gas, Amang, ya kita mungkin melihat apa gitu. oh iya, Oh, Abang sama kan gasnya, berdua sama Inang. Anak-anak kan Iya. udah nggak ada di situ. fotonya Iya. Stylenya pun. Kan sudah di Medan Amang, jadi bisa dilihat gitu. Iya, lebih Lah, apa langsung on the titip spot ya. sama Inang yang di Medan lah. Yang penting Kami kirimannya kami aja, juga Mang. welcome dengan yang dari luar Medan. Iya. Tapi saking perhatiannya ruas dari Maranatha itu, jadi dibilang, bah ada orang Cina katanya bilang. berarti itu Aduh. pikir aku ngahate sponsor konglomerat Inang. Toke. Dikirain pengusaha ya. Heeh. Iya ya. Ya, terima kasihlah Amang Inang untuk Iya, Mang. Ya, Doa-doanya. semangat Amang. ya, Semangat Amang, semangat sehat. saya Pokoknya juga senang dengan Pokoknya kondisi tenang, daunnya bergerak. sukacita jemaat itu tadi. Iya, Mang ya. Semangat mereka. Ya, hati-hati nanti balik ke Medan Amang. Di Siantar ya sekarang ya. Iya, di Siantar sekarang. Hati-hati. Oke. Perjalanan ke Medan. Semoga menjadi Oke. gereja yang indah nanti Amang. Ya, Iyalah. Ya. ya, Tuhanlah kiranya yang Dan kita memberikan tunggu hikmat. jemaatnya di Zoom kita ini. Iya, iya. itu biarlah Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Mang. Iya. Amin, amin. Ekonominya juga bangkit. Ya, Amin. Amin, Ya. amin. Itu Amin. kita doakanlah untuk Maranatha. Ya, kita juga berharap seperti itu. Oke lah, Amang Inang. Oke. Terima Ya. kasih ya. Ya. Selamat Selamat malam. Tuhan beristirahat, berkati. Amang Inang. Selamat istirahat. Salam. Shalom. Tuhan